Iya. Selamat petang para pemelotot YouTube yang kami hormati. Masih bersama Forum Sawo Madhab Semolowaru PC Puntak Surabaya. Tema kali ini kita akan mengangkat tentang sebuah tokoh tetapi begitu ikon, begitu mistis, begitu magis dan begitu hipnotis dan begitu bombastis. Namanya Semprul. Apa? Semprul. Para pemelotot YouTube yang saya hormati, tokoh Semprul ini kami peroleh dari sebuah update status dari seorang tokoh yang namanya Pak Dr. Bambang Kusbandrio. Secara unik beliaunya mengangkat tokoh sentral yang bernama Semprul ini. Menariknya tokoh ini bisa dilekatkan kepada siapapun yang punya karakter-karakter yang diwakili oleh Semprul. Pertama saya akan mengarah kepada Ismail. Ismail, apa yang kamu ketahui tentang Semprul? Jadi gini, Semprul itu kalau dalam bahasa Bojonegoro, Ya. itu orang yang berbohong, semprul. Jadi omongannya gedabrus. Itu kalau di Bojonegoro gitu. Jadi orang yang berbicara tanpa ada bukti itu disebut semprul. Tapi ini tadi sedikit membaca status dari Bapak Bambang Kusbandrio yang mengangkat tokoh yang disebut Semprul itu. Dia memiliki karakter yang mementingkan kepentingannya meskipun dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi dia tahu sebetulnya apa-apa yang salah dan dia juga tahu apa-apa yang benar. Tapi kemudian dia akan ikut pada apa-apa yang kemudian menguntungkan pada dirinya sendiri. Itu yang kemudian tokoh yang diangkat Pak Bambang yang disebut Semprul. Dan kemudian sebetulnya karakter yang seperti itu sudah ada dan itu sudah berseliweran di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dari kecil dulu banyak teman-teman kecil kita dulu dia seneng mementingkan kepentingannya meskipun dia tahu itu salah, tapi kemudian dia mengikuti itu karena itu mendukung kepentingannya, mendukung kebahagiaannya. Dan bahkan kalau di dewasa ini biasanya perilaku-perilaku yang kemudian dimiliki oleh para elit politik dan juga para pengusaha atau investor-investor yang kemudian dia memegang satu kendali besar tentang kekuasaan dan juga ekonomi yang ada di negeri kita. Biasanya sih seperti itu. Jadi ini biasanya tokoh Semprul ini melekat pada mereka. Oke. Jadi itu yang bisa saya tangkap dari Mael tadi adalah labeling Semprul pada pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku kekuasaan, pelaku-pelaku avantorir politik, para petualang pencari untung dengan memanfaatkan celah tanpa menimbang benar salah. Meskipun sejatinya orang ini mengerti apa yang benar dan apa yang salah. Kita coba ke akarnya lagi sekarang. Di dalam tradisi Jawa itu, di dalam kehidupan bebrayan itu seringkali muncul tokoh-tokoh unik di antara mereka yang punya perilaku-perilaku yang penyimpangan, namun penyimpangannya sedikit. Jadi sebuah penyimpangan yang tidak begitu merugikan orang banyak, anggaplah sebagai kenakalan kecil. Dan orang Jawa punya cara khas untuk mengolok-olok orang model seperti itu, yakni dengan ucapan Semprul. Ya. Jika ada orang nakal, lalu kemudian nakalnya ini malah membawa kelucuan, itu biasanya mereka mengumpat dengan fasihnya, oh dasar Semprul. Nah, sehingga Semprul hari ini bisa digunakan sebagai ikon, tetapi dalam konteks yang berbeda karena zamannya beda, dalam relevansi kenakalan yang lebih besar, yakni tentang kekuasaan, tentang pundi-pundi ekonomi dan sejenisnya. Saya mengarah kepada Solikin yang punya tradisi Madura.
sekiranya bisa mengungkap kepada kita apakah di Madura itu juga ada tokoh-tokoh fenomenal semacam Semprul ini. Silakan Solikin. Kalau tokoh-tokoh yang dimaksud Semprul ya. Jadinya di sana samar-samar, Pak. Tokoh-tokoh Semprul ini berbaur dengan masyarakat. Cuman dengan hatinya itu beda. Demi kepentingan dirinya sendiri. Bukan mementingkan kepentingan masyarakat, akan tetapi lebih kepada konteks politik. Nah, dari situ biasa orang-orangnya itu sama dengan masyarakat, berbaur. Cuman kepentingannya itu beda. Kurang lebih seperti itu. Baik. Yang bisa saya ketahui dari narasi Solikin tadi, ternyata labeling Semprul ini tidak mengenal suku, tidak mengenal wilayah. Dimanapun ada label-label Semprul ini bisa dilekatkan pada tokoh-tokoh tertentu yang punya kenakalan-kenakalan. Terkait dengan itu saya ingin beranjak kepada Fajar. Fajar, di antara teman-teman kuliah Anda mungkin saja muncul tokoh yang berkarakter Semprul semacam ini. Saya ingin mengejar pada ini aspek psikologinya sekarang. Apakah itu mentalitas ataukah karakter atau apa? Mohon diulas, silakan. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan Semprul ya. Apa Semprul itu kan banyak makna sebenarnya Semprul. Tak pikir Sempro ya, sebenarnya proposal. Kalau saya sih nggak suka Semprul. Kalau itu singkatan Semprul bisa, iya. Dan saya suka makan sempol. Jadi kalau dalam arti menurut saya sih Semprul itu orang yang tidak bermutu lah, entah itu orang atau apa kiasan. Ini nggak ada isinya lah, nggak bermutu gitu. Nah kalau kita kaitkan dengan psikologi dan dengan generasi mahasiswa saat ini, apakah di kalangan mahasiswa atau teman-teman saya ini ada beberapa golongan yang dikatakan Semprul? Kemungkinan besar banyak gitu loh. Karena kita lihat sekarang ini perkembangan zaman, pertumbuhan perkembangan zaman ini malah membuat orang ini semakin menjadi ketergantungan. Jadi Semprul. Ya, maksudnya ketergantungan di sini ini dia tidak mempunyai nilai atau esensi. Sehingga kalau tidak ada ini dia nggak bisa maju. Kalau nggak ada ini dia nggak bisa gerak. Kalau nggak ada ini dia nggak bisa apa-apa. Nah ini makanya saya sebut tidak bermutu, tidak ada nilainya, tidak ada esensi. Maka bisa dikatakan ini salah satu orang yang Semprul menurut saya. Nah kalau kita kaitkan dengan psikologi, dari ilmu psikologi, mungkin ini adalah salah satu mentalitas. Karena mental kita saat ini, bangsa Indonesia ini setelah diombang-ambing dan dicabik-cabik oleh luar atau asing, sehingga kita di sini lebih mental kita down, juga kita tidak punya ciri khas karakter bangsa dan sebagainya, sehingga tadi tidak ada nilai dari kita, budi luhur, kearifan lokal dan sebagainya. Itu yang membuat orang-orang semakin Semprul. Nah makanya saya sebut ini sebagai mentalitas dalam hal sifat, sehingga orang-orang ini terpengaruh gitu loh, seperti itu. Dan teman saya sangat banyak mengalami kesemprulan, mungkin juga termasuk saya juga Semprul, tapi saya nggak tahu apakah saya Semprul. Kalau kamu Sempul. Gitu. Oke, jadi yang bisa saya tangkap dari si Semprul Fajar ini adalah terbentuknya mentalitas Semprul, tetapi lebih ke arah karakter, bukan ke kepribadian. Bangsa ini secara hereditas punya kromosom-kromosom, punya pewarisan DNA yang mengandung nilai-nilai kepribadian yang baik, adiluhung, tepo seliro, dan seterusnya. Namun karena sebuah sistem, sebuah fenomena sosial hari ini yang mengajarkan kepada anak generasi, sehingga terbentuklah karakter, dan karakter ini berujung pada
mental semprul tadi. Nah, menariknya semprul-semprul semacam ini juga punya aspek-aspek yang lain. Dari aspek percintaan pun saya juga memiliki kesan kesemprulan yang juga unik. Saya mengarah ke Mbak Oi. Mbak Oi, di dalam percintaan antar generasi muda tentu juga ada kenakalan-kenakalan. Bolehlah kita sebut atau kita letakkan label di jidat sang cowok dengan sebutan oh semprul kowe. Ah, misalnya. Pada kondisi bagaimanakah pacar kita menjadi semprul? Silakan. Aduh, semprul iku opo? Dalam hal percintaan, aku kok sok bijak gini ya. Dalam hal percintaan sebenarnya saya juga belum seberapa paham. Contohnya, wong sing garakno jengkelno iku ya jenenge semprul. Wong sing mangkelno iku ya semprul. Nah, wong sing garakno mangkelno ati iku ya semprul jenenge. Jadi apapun sing bikin hati mangkel gundah gulana resah gelisah iku ya semprul iku wonge. Tapi kalau dikaitkan sama hal percintaan, contoh seorang cowok yang selingkuh itu iso ngomong semprul. Terus apa mana ya? Lanang sing gak tahu diri ku ya disebut semprul. Ingkar janji. Ya, ingkar janji pun semprul. Dan traktir. Ran raktir iku ya semprul. Oh, di jam kenal. Wis. Kok iso nakal-nakal dong aku? Oke. Makasih Mbak Oi. Kak Dengan traktir demikian dong aku. kita menjadi ada kekayaan khasanah di dalam kesemprulan ketika generasi sedang mengalami jatuh cinta, Mbak Oi. Baik. Kami generasi baby boomer juga punya kesemprulan barangkali ya. Namun nampaknya kesemprulan yang dimiliki oleh generasi terdahulu ini pada lini yang agak beda. Saya menjadi teringat tokoh-tokoh tasawuf. Seorang macam Abu Nawas, Nasruddin Koja dan seterusnya, mereka juga sebenarnya semprul. Kiai-kiai khos tertentu itu juga semprul. Terlebih wali-wali yang jadab atau majedub itu juga punya kesemprulan sendiri. Saya ingin mengarah pada seorang sosiolog, Pak Bambang, silakan. Semprul di dunia tasawuf. Ini kembali ke saya ini ya. Jadi hari ini saya ngangkat Tanggung jawab, Pak. satu tema tentang semprul. Karena dalam kacamata kita sehari-hari itu muncul semacam orang-orang yang sudah kehilangan jati diri, sudah kehilangan identitas, kehilangan karakter. Kalau dari segi akal, kognitif, sebenarnya masyarakat kita itu mampu menguasai. Tapi kembali pada masalah sikap atau psikomotoriknya. Psikomotorik itu lebih dominan dengan kognitifnya, karena entah itu karena barang yang sedikit itu banyak orang yang kemudian mereka cenderung melakukan perilaku-perilaku yang dan istilah saya katakan semprul. Nah, semprul ini sebenarnya orang yang luar biasa, memiliki keahlian, memiliki keilmuan luar biasa sebenarnya. Tetapi kemudian ketika menghadapi suatu fenomena, dia memilih suatu sikap yang mungkin deviant dari kondisi yang seharusnya, apa yang menjadi dasolennya, apa yang seharusnya. Nah, penyimpangan ini terarah pada bagaimana kemudian saya dapat meraih satu keuntungan-keuntungan yang secara ekonomi, secara politik, secara kekuasaan itu mengarah ke dia. Ini sehingga ketika dia melakukan apapun, bisa saja dia, saya katakan, mencapik-capik seseorang yang sebenarnya dalam posisi yang benar, dengan melakukan hoax itu, melakukan bully, ya, melakukan fitnah, melakukan gibah dan sebagainya. Sebaliknya dia bisa berposisi sangat manis, cantik pada orang, padahal dia membuat sesuatu yang salah, yang seharusnya itu harus dimusuhi, tetapi malah dia dukung. Karena apa? Dia dukung dalam pengertian yang salah, dia mendukung karena yang bayar atau dia yang memberikan menguntungkan pada dia. Yang saya katakan, perilaku semprul ini adalah sesuatu yang
enak saja, enjoy saja melakukan tindakan yang sebenarnya menyimpang dari norma yang sebenarnya, dan dia tahu sebenarnya seharusnya seperti itu, tetapi kemudian melakukan sesuatu yang berbeda. Inilah satu karakter, satu kepribadian seseorang yang saya katakan semprul. Tapi apakah semprul itu bisa kita hilangkan? Tapi kalau kita melihat banyak istilah semprul, ada karena orang yang tidak bisa memberikan kepuasan pada orang yang dikatakan semprul, kemudian orang yang berwala semprul gitu. Istilahnya ini menjadi suatu makna yang sangat banyak sekali. Tapi saya ingin menggarisbawahi semprul sebenarnya dalam karakternya adalah pada individual. Ya, kata individual itu yang saya katakan tadi adalah bagaimana dia melakukan suatu sikap yang deviant, kesenjangan antara nilai yang diharapkan dan nilai yang dia terima, dan dia kemudian lebih memilih pada satu sikap semprul, yaitu ketika hal itu menguntungkan dirinya, dia dengan tega melakukan satu hak bully pada sesuatu yang seharusnya dalam norma kehidupan itu kita dukung, sehingga bangsa ini pada gilirannya menjadi bangsa yang semprul. Tidak ada komitmen, tidak ada kepercayaan antar individu, menjadi semakin gesekan, sehingga kalau kita lihat perhatikan sehari-hari, betul-betul kita menjadi bangsa yang terkotak-kotak, bangsa yang bergerak pada sumbunya sendiri-sendiri. Dalam kacamata politik, kemudian kita apakah ini disebut dengan politik aliran lagi? Tapi sebenarnya ini bukan pada politik aliran, tetapi pada politik kepentingan individu, kelompok, dan golongan saja. Karena suatu saat, contoh saja, sebuah partai notabene golongan muslim, kemudian ada calon muslim, dia musuhi bareng-bareng ketika nggak ada kepentingan dirinya, tapi di pihak lain dia mendukung calon yang muslim. Ini hal semprul seperti ini. Itu banyak sekali, termasuk juga Freeport ketika dia pada posisi pemerintahan kemudian mengkritik Freeport habis-habisan seperti ini, tapi ketika dia duduk di Freeport membela matian Freeport, ini namanya semprul. Gitu. Ini bangsa sudah bangsa semprul semua. Nah, inilah yang dia katakan kenapa saya angkat. Marilah kita memiliki komitmen yang bersama bahwa kepentingan bangsa dan negara harus menjadi orientasi kita, kepentingan kita bersama. Kalau kita bicara semprul seperti itu, kita tidak pernah bisa menjadi bangsa yang satu, tapi bangsa selalu terpolarisasi terus. Inilah yang saya maksudkan dengan istilah semprul itu. Terima kasih. Baik. Dari uraian panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume oleh Ki Ageng Semprul tadi itu, kita mampu menangkap dengan sebuah kalimat pendek. Kita sedang berada di sebuah republik semprul. Nah, beliau menawarkan solusi bagaimana agar bangsa ini sesegera mungkin beranjak dari wilayah semprul tadi itu. Terima kasih kajian Forum Sawu yang bermadhab Semolowaru petang ini. Semoga semua narasi tadi bisa kita petik hikmahnya. Salam semprul. Wes